Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan satu bangsa yang begitu indah, begitu unik bagi kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di negeri ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh hidup di negeri ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan, melayani Tuhan di negeri ini. Ya Tuhan, kami berdoa dan terus merindukan bahwa bangsa kami ini akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu banyak suku bangsa, agama yang ada di dalam, tetapi kami satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami di negeri ini menjadi garam dan terang. Dan saatnya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa menikmati firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Betapa kita sangat bersyukur hari ini, di mana kemarin kita boleh merayakan ulang tahun bangsa kita yang ke-79. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Karena kita dalam suasana kemerdekaan, marilah kita menyuarakan firman ini dengan suara yang keras ya. Supaya suara kita yang kita dengar itu tidak membuat kita mengantuk. Saya akan mulai ayat 1, nanti jemaat lanjutkan ayat seterusnya. Kita berbalasan. Firman Tuhan berkata demikian. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, terima kasih. Dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kembali lagi kita diingatkan bahwa kita dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Yang pertama, karena bangsa kita, bangsa Indonesia, itu telah berusia yang ke-79 tahun. Kita telah merdeka, bangsa kita telah merdeka, dan bangsa kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Dan kemarin saudara, adalah untuk pertama kalinya upacara peringatan ulang tahun ke-79 RI itu dilaksanakan di ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana HUT RI ke-79 dilaksanakan perdana di IKN yang baru, dan kita sama-sama bersyukur karena pertolongan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saudaraku, setiap kali kita diingatkan tentang kemerdekaan, tentu kita diingatkan bahwa tidak ada orang yang mau hidup di dalam perbudakan, ya. Tidak ada orang yang mau hidup dijajah. Semua orang telah merdeka. Bangsa kita telah merdeka. Bangsa kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Namun pertanyaannya saudara, apakah saya dan saudara benar-benar telah merdeka dari dosa? Apakah benar-benar saya dan saudara telah menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu bebas atau dibebaskan dari penghukuman dosa? Nah saudara, tentu kita sudah tahu tentang kemerdekaan orang percaya, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kemerdekaan orang percaya. Orang yang telah merdeka itu yang bagaimana saudara? Orang yang telah dimerdekakan dari dosa itu yang bagaimana? Kita merdeka, bangsa kita merdeka. Kita dimerdekakan dari penjajah. Tetapi Kristus memerdekakan kita. Itu berbicara tentang karya Allah yang telah menyelamatkan saya dan semua orang percaya Bapak Ibu Saudaraku dari dosa. Ingat bahwa akibat dari dosa tidak main-main, kematian kekal. Kalau bangsa kita kemerdekaannya tidak diproklamirkan 79 tahun yang silam, sampai hari ini kita tidak akan merdeka. Ya mungkin saja kita masih berada di bawah penjajahan bangsa lain. Tapi bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, 79 tahun yang silam kemerdekaan bisa diproklamirkan sehingga kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Kalau saja Kristus tidak memerdekakan kita di masa lalu, maka saya percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa semua kita yang ada di tempat ini, kita masih menjadi budak dosa, betul atau tidak? Kita masih diperhamba oleh dosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merdeka dari dosa itu yang bagaimana? Mari sama-sama kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat
hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, untuk bisa mengerti bagian firman Tuhan ini, kita harus mundur di dalam pasal sebelumnya, yaitu di pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Di sana dikisahkan tentang awal mula di mana dosa itu masuk ke dalam dunia karena satu orang, yaitu Adam. Adam berdosa kepada Tuhan karena dia tidak taat untuk melakukan ketetapan Allah. Saudara, kita tahu bahwa di dalam istilah Yunani, dosa itu artinya hamartia. Hamartia artinya tidak tepat sasaran. Saudaraku mungkin pernah melihat ada satu jenis pertandingan olahraga yang ketika kita melempar seperti anak panah begitu, kita harus menancapkannya di dalam lingkaran yang ada. Ada lingkaran di dalam, kemudian lingkaran di luar, kemudian terus seperti main gol begitu. Nah saudaraku, setiap kali ketika anak panah itu yang kecil dilemparkan, namun dia tidak tepat sasaran di tengah, maka itu namanya hamartia. Semua orang akan berteriak hamartia, hamartia. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Jadi waktu kita berdosa, kita dikatakan hamartia, tidak tepat sasaran. Kita tidak taat terhadap ketetapan Allah. Kan manusia kan lebih dominan mengikuti keinginannya kan, daripada mengikuti keinginan Tuhan. Tuhan sudah beritahu, jangan melangkah, di depan ada bahaya. Tetapi kan kadang-kadang kita tidak taat. Bahkan mungkin ada manusia yang mencoba-coba, seperti anak kecil yang sedang bermain api. Dia tidak akan mengerti kalau kita katakan jangan main api, nanti tanganmu terbakar. Tapi coba satu kali, tangannya terbakar, dia akan tahu, oh iya betul, tangan saya terbakar dan sakit. Seringkali saudaraku bahwa kita lebih taat kepada keinginan kita daripada melakukan kehendak Tuhan, sehingga membuat kita tidak melakukan kehendak Allah, sehingga membuat kita menjadi tidak tepat sasaran, membuat kita hamartia, jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan satu orang dikatakan di dalam pasal sebelumnya bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia, dan itu mengikat semua orang tanpa terkecuali. Sebab upah dosa adalah maut. Lalu dikatakan bahwa karena satu orang itu, maka semua orang di dunia ini tidak dapat dibenarkan karena dosa. Karena satu orang yang telah berdosa, maka semua orang yang berdosa pasti mendapatkan penghukuman kekal. Ya. Karena satu orang yang tidak setia kepada Allah, maka kita menjadi keturunan dari Adam juga yang tidak setia kepada Allah. Karena dikatakan bahwa kita telah mewarisi dosa dari nenek moyang kita. Tetapi sebaliknya, dengan satu orang yang telah datang ke dalam dunia, yang telah menebus kita, maka yang tadi karena satu orang dosa ada, dengan demikian karena satu orang yaitu Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Ya, perbedaan antara Adam dan Kristus. Adam adalah manusia pertama di mana melaluinya dosa masuk. Kristus yang telah menebus kita di mana melaluinya dosa-dosa kita telah dihapuskan. Itulah perbedaan. Oleh karena itu, setiap orang yang tadinya sedang menuju kepada kebinasaan itu diselamatkan. Yang tadinya seseorang yang telah dibelenggu oleh ikatan dosa itu dibebaskan, sehingga saudara, kemerdekaan orang
percaya itu yang bagaimana? Yang pertama adalah kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang telah dibebaskan dari dosa. Amin. Kemerdekaan orang percaya adalah kemerdekaan yang telah dibebaskan dari dosa. Ada beberapa bukti saudara di dalam pembacaan kita. Di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat, di mana seseorang yang telah percaya kepada Kristus itu dibebaskan dari dosa. Saudara bisa menyimak di depan. Yang pertama dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa orang yang telah dibebaskan dari dosa artinya bahwa orang itu tidak lagi bertekun di dalam dosa. Ya. Orang yang telah dibebaskan dari dosa, yang telah mengalami kemerdekaan dari dosa, itu dibuktikan dengan dia tidak lagi bertekun di dalam dosa. Bertekun sama dengan dia melakukan, dia melaksanakan baik dosa yang secara langsung maupun dosa yang tidak secara langsung. Dosa yang tidak langsung itu yang bagaimana? Adalah dosa yang melalui pikiran. Kita membenci orang itu adalah dosa melalui pikiran. Kita mengingini harta orang lain, itu dosa dalam pikiran meskipun belum kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sudah kita rencanakan, itu termasuk dosa. Mengingini istri orang lain, suami orang lain, kata Alkitab, itu pun juga adalah dosa. Ya. Apalagi kalau itu sudah dilakukan. Jadi berbicara dosa ada dua hal, yaitu dosa yang belum dilakukan atau dosa yang tidak kelihatan, dan dosa yang tidak kelihatan dan membuat kita semua itu berdosa di hadapan Allah. Saya pun memikirkan hari ini tidak datang ke gereja itu pun adalah dosa. Dan mungkin Bapak Ibu kalau kita membandingkan kira-kira banyak mana dosa yang kita lakukan, dosa yang kelihatan atau dosa yang tidak kelihatan. Kita mungkin tidak akan melakukan dosa yang kelihatan karena kita mungkin takut sama orang lain. Kita mungkin melakukan dosa yang tidak kelihatan karena orang tidak lihat. Tapi saudaraku, yang namanya dosa tetap dosa. Hukumannya adalah kematian kekal, tapi bersyukur Kristus telah memerdekakan kita. Kita telah dibebaskan dari dosa dengan dibuktikan bahwa saya dan saudara tidak lagi bertekun di dalam dosa. Amin. Ini adalah bukti bahwa saya benar-benar telah dibebaskan dari dosa, di mana saya tidak lagi bertekun di dalam dosa. Saya tidak membiarkan hidup saya dikuasai oleh dosa, karena saya telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bayangkan kalau kita sudah merdeka 79 tahun, Indonesia merdeka, kemudian ada yang bercita-cita lagi untuk dijajah bangsa lain. Saya rasa itu tidak akan diharapkan di siapapun, ya. Yang namanya merdeka ya tetap merdeka. Nah saudaraku, selanjutnya ketika kita telah dibebaskan dari dosa, di dalam ayat yang kedua, kita telah mati bagi dosa dan tidak lagi hidup di dalamnya. Kita telah mati bagi dosa. Ya. Kita tidak punya kuasa lagi untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup di dalamnya. Karena kita telah dimerdekakan oleh Allah. Dan selain kita tidak bertekun di dalam dosa, kita tidak hidup lagi di dalamnya. Hidup di sini berbicara aktivitas di dalam dosa. Dan ini tidak lagi dilakukan oleh orang-orang yang telah dibebaskan oleh Kristus dari dosa. Kemudian orang yang telah dibebas dari dosa, di dalam ayat yang ketiga pembacaan kita dikatakan bahwa kita telah dibaptis di dalam kematiannya. Kita telah dipersatukan dengan kematiannya. Ketika Kristus mati, dia menanggung semua dosa kita. Dan kita tidak jadi menanggung dosa itu. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang telah menanggungnya. Sehingga melalui kematiannya, saudaraku, kita dipersatukan, ya. Dibaptiskan, kita dipersatukan menjadi milik Allah. Jadi kita bukan milik siapa-siapa lagi.
Kita tetap menjadi milik istri kita, milik suami kita. Tapi artinya bahwa kita bukan milik dosa lagi. Kenapa? Karena kita telah dibebaskan dan kita telah menjadi milik Allah. Ketika saudara-saudara dibaptis dengan Roh Kudus, artinya kita dimateraikan. Dimateraikan artinya kita menjadi milik seseorang yang punya kekuatan hukum yang menetap, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi perhatikan bahwa orang-orang percaya yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus, dia tidak lagi dapat menjadi milik kuasa kegelapan. Dia tidak lagi bisa berinteraksi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Ya, dia tidak dapat lagi dikuasai, dirasuki oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Karena dia dimateraikan. Kecuali mungkin orang itu benar-benar belum percaya kepada Kristus, ya bisa saja dia dikuasai oleh kuasa kegelapan, dia dirasuk. Kenapa seperti itu? Karena di dalam dirinya dia belum menerima Roh Kudus. Belum ada Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi dirinya, sehingga meskipun dia KTP-nya Kristen, tetapi hatinya tidak ada Kristus. Dan ini sangat-sangat membahayakan kalau ada orang-orang Kristen yang demikian. Ya, bahkan masih masih berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ini perlu diperhatikan saudara, bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus, dimateraikan menjadi milik Allah, sehingga kita bebas dari kuasa dosa. Lalu saudaraku, ini dalam ayat yang keempat lebih dijelaskan lagi bahwa kita telah dikuburkan di dalam baptisan. Kita telah mati karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Kristus yang adalah pembebas bagi kita. Kristus yang adalah juru selamat bagi saya dan bapak saudaraku. Kalau melalui Adam dosa masuk, melalui Kristus dosa dihapuskan. Dan bagaimana caranya saudaraku supaya benar-benar kita dibebaskan dari dosa? Dengan kesadaran pribadi, datang kepada Kristus, buka hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Dia bekerja dalam dirimu untuk membersihkan setiap dosa yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar mengalami pembebasan dari Allah. Kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Karena kalau hanya menjadi orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh mengalami Kristus, kematian kekal menanti. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menjadi Kristen, hidup kita sungguh-sungguh dibebaskan oleh Kristus, ya. Roh Kudus terus menolong kita, menuntun kita percaya sepenuhnya kepada Kristus yang adalah satu-satunya pembebas dalam hidup kita. Maka yakinlah, engkau pasti selamat. Kenapa? Karena untuk dibebaskan dari dosa hanya ada satu cara, yaitu mempersembahkan korban yang tak bercacat, dan itu dilakukan oleh Yesus. Saudara, sudahkah engkau benar-benar dibebaskan dari dosa? Sudahkah engkau sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Kalau tidak, kembali lagi melihat hidup kita untuk sungguh-sungguh mengalami kebebasan dari dosa. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara hanya di dalam Yesus saja. Yang kedua saudara, kemerdekaan Kristus itu yang bagaimana? Kalau yang pertama tadi, kemerdekaan Kristus artinya kita dibebaskan dari dosa. Kemudian saya bacakan lagi ayat 5-11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah
disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yang hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kemerdekaan orang percaya itu yang kedua adalah diberikan hidup yang baru. Amin. Selain kita dibebaskan dari dosa, dari kuasa dosa yang membawa kita kepada kematian kekal, secara status kita juga diberikan hidup yang baru. Kembali lagi melihat konteksnya, saudara, di mana bahwa ketika Adam tidak taat sama Tuhan, dosa masuk ke dalam dunia, maka manusia pertama yang tadinya itu bisa berkomunikasi dengan Allah, hubungan mereka begitu harmonis, kemudian itu rusak. Lalu yang terjadi adalah manusia terbuang jauh dari hadapan Allah. Manusia tidak dapat bersekutu dengan Allah. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Ini adalah sesuatu yang real terjadi. Bahwa kecenderungan manusia dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukannya datang kepada Allah minta ampun, bukannya datang kepada Allah mengakui bahwa dia telah salah, tetapi justru yang dia lakukan adalah dia lari dari hadapan Allah. Dan ketika hubungan itu terputus, Allah dan manusia tidak dapat berkomunikasi. Allah punya cara tersendiri, di mana dengan inisiatifnya Dia datang kepada manusia itu. Perhatikan, bukan manusia yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang kepada manusia. Yesus pun pernah berkata bahwa gembala telah datang kepada domba-dombanya, ya, tetapi domba-dombanya itu lebih menyukai kegelapan daripada menyukai terang. Yesus datang kepada umatnya, tetapi umatnya lebih memilih gelap daripada terang. Kristus adalah terang dunia satu-satunya, tetapi banyak di antara manusia yang lebih memilih kegelapan daripada memilih terang. Jadi Allah datang kepada manusia itu karena inisiatifnya sendiri, didasarkan kepada kasihnya, ya, didasarkan kepada cintanya, didasarkan kepada keadilannya. Kenapa Allah mengasihi kita? Kita tidak bisa menjawab. Ya, karena Dia kasih. Mengapa saya mengasihimu? Ya, mungkin karena ada sesuatunya. Tapi waktu Allah menunjukkan kasihnya kepada Adam dan Hawa, apa yang kita mengatakan? Layakkah mereka? Tidak. Karena kasihnya. Waktu Allah menunjukkan keadilannya kepada kita, kenapa seperti itu? Ya, karena Dia adil. Allah kasih tidak ingin menghukum. Allah adil harus menghukum. Dan kasih dan keadilan bertemu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga manusia pertama dipulihkan. Lalu seterusnya, saudaraku, kita yang telah mewarisi dosa Adam itu, kita dapat dipulihkan hanya melalui Kristus saja. Orang yang telah diberikan hidup yang baru itu yang bagaimana, saudaraku, bahwa kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Artinya bahwa setiap orang percaya yang telah mati itu pun dia dibangkitkan kelak. Kita tidak mati selama-lamanya, tetapi kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati,
Maka ini menjadi dasar bagi kita bahwa orang yang mati juga, yang mati dalam Tuhan, ada kebangkitan. Ya, lalu saudaraku, orang yang telah diberikan hidup yang baru artinya manusia lamanya telah disalibkan dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Manusia lama ini berbicara kehidupan kita yang dulu, karena turut disalibkan dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Lalu saudara, itu artinya kita bebas dari dosa. Bebas dari dosa, ini adalah pekerjaan Allah. Bukan berarti saya dan saudara harus, karena sudah bebas dari dosa, ya saya mau berbuat dosa. Tidak. Kita dibebaskan dari dosa supaya tidak lagi dikuasai oleh dosa, supaya tidak lagi melakukan aktivitas dosa. Sehingga kalau kita benar-benar telah dimerdekakan, ingat kasih karunia. Masakan kita telah dimerdekakan dari dosa, kemudian kita berkata, oke lah kalau begitu mari kita hidup semaunya. Bukan begitu juga. Itu bukan ciri khas dari kekristenan. Karena kita telah dibebaskan dari dosa, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka Kristus memerdekakan. Waktu Kristus memerdekakan kita, maka kita pun harus merdeka dari dosa. Bayangkan kalau ada orang yang telah berkorban bagi kita. Mungkin dia telah berkorban begitu banyak bagi kita. Tentu sebagai orang yang tahu terima kasih, kita berkata terima kasih. Terima kasih kok Megi sudah menolong saya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi hidup di dalam kemerdekaan adalah bagaimana kita mengisi kasih karunia itu dengan mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur kepada Allah. Bukan supaya kita tetap hidup di dalam dosa. Lalu saudara, kita hidup bersama dengan Kristus, ya. Karena Kristus telah hidup. Lalu saudara, apa yang selanjutnya? Diberikan hidup yang baru artinya, perhatikan ayatnya yang ke-9, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Maut ini berbicara kematian kekal. Setiap orang pasti akan mati. Tetapi dikatakan kita tidak mati selama-lamanya. Akan ada kebangkitan orang percaya untuk menerima mahkota kehidupan sesuai dengan buah dan pertobatan selama engkau hidup di dunia ini. Dan dalam ayat yang ke-10, Kristus hidup, kita juga memiliki hidup yang kekal. Dan kita hidup bagi Allah. Nah saudara, sesuatu yang sangat luar biasa ya, bahwa Kristus tidak hanya membebaskan kita dari dosa, yang dimana dosa itu menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Dosa itu menghalangi kita untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Tetapi karena kasih karunia kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dosa. Bukan hanya itu, tetapi juga kita diberikan hidup yang baru. Kita juga diberikan hidup yang kekal, sehingga setiap kita yang telah menerima hidup yang baru, saudaraku, seharusnya hidup kita ini dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Selalu mengucap syukur. Jangan kita hanya terus-menerus meratapi keadaan, meratapi kehidupan kita. Sampai kapan kita mau melihat bagaimana tangan Allah menolong kita, saudara? Kalau kita hanya meratapi, ya, ini adalah pemberian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, yaitu diberikan hidup yang baru. Diberikan hidup yang baru artinya, saudaraku, kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan di dunia ini kita harus menunjukkan identitas kita itu sebagai warga kerajaan Allah, yaitu dengan hidup baru di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah roh sebagai bentuk pertobatan di
dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang mendengar tentang kita, setiap orang yang melihat tentang kita, mereka memuliakan Allah. Karena mereka melihat bagaimana Kristus hidup di dalam diri kita. Dan diberikan hidup yang baru juga saudaraku, bahwa dalam hidup ini ada kerinduan untuk terus kita mau bersekutu dengan Allah, mau beribadah kepada Tuhan. Teman-teman pemuda remaja yang 2 tahun lalu atau tahun berapa ya, 2002 atau 2022 setahun. Ingat waktu kalian itu akan disidi atau dibaptis? Ingat? Siapa yang masih ingat? Ingat tidak? Waktu itu kalian ada pernyataan di hadapan Tuhan. Ada yang masih ingat poin-poinnya? Salah satunya adalah saya harus setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya siap untuk dinasihati oleh hamba Tuhan ketika saya sudah tidak lagi giat di dalam beribadah. Banyak di sana. Coba ingat kembali saudara. Sekiranya itu akan membangkitkan semangat kita untuk tidak sekedar ikut Tuhan, tetapi di balik janji itu adalah perkataan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita mendorong anak-anak kita untuk mereka setia kepada Tuhan. Jangan sampai mereka hilang di dalam generasi kita. Jangan sampai anak-anak kita benar-benar percaya. Nanti setelah saya mati, mereka tidak bisa menjadi generasi iman. Putuslah. Makanya penting bagi kita sebagai orang percaya untuk terus mendampingi mereka, dan anak-anak juga mesti dengar-dengar ya, dan mengikuti apa yang dinasihatkan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk respon kita kepada Tuhan, karena kita telah diberikan hidup yang seterusnya. Ayat 12 sampai 14 berkata begini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah. Saudaraku, kemerdekaan itu tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tidak hanya memberikan kita status hidup yang baru, tapi perhatikan dalam ayatnya ke-12 sampai 14 saudaraku, bahwa kemerdekaan Kristus itu membuat kita dipakai oleh Allah sebagai senjata kebenaran. Amin. Waktu kita telah dimerdekakan oleh Kristus, kita dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Waktu kita belum menerima anugerah dari Kristus, dikatakan bahwa kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita itu di dalam ayat yang ke-13 menjadi senjata kelaliman. Kelaliman itu lawan dari kebenaran. Tetapi saudaraku, itu dulu ya. Itu dulu manusia lama kita. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, melakukan hal-hal yang merusak orang lain, tidak mempermuliakan nama Tuhan dan seterusnya. Tetapi perhatikan, ketika sekarang status kita berubah, yang dari budak menjadi orang merdeka, yang kita melakukan adalah seluruh anggota tubuh kita itu dijadikan sebagai senjata kebenaran untuk kemuliaan Allah. Dengan cara dibuktikan bagaimana? Yaitu di mana tubuh kita dikatakan tidak lagi
dikuasai oleh dosa, ayat yang ke-12. Serta tidak menuruti keinginannya. Masakan orang yang sudah merdeka kembali lagi mau diperbudak, ya, kira-kira begitu. Kita telah dimerdekakan, saudara. Makanya seluruh anggota tubuh kita, di mana Tuhan berikan kita talenta dan karunia, itu harus kita pakai sebagai senjata kebenaran untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan semua kita dipanggilkan hati. Gereja ini adalah satu anggota tubuh dalam Kristus. Kita bermacam-macam tubuh, saudaraku, tetapi Tuhan memberikan kita masing-masing karunia sesuai dengan porsi kita. Dan karunia yang diberikan kepada kita itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih setengah nilainya, dan tidak ada yang lebih rendah, semua sama. Kenapa? Karena karunia yang kita berikan, yang kita terima itu tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Kalau saudara punya karunia yang luar biasa, jangan sombong. Dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ayat yang ke-12, serta kita tidak menuruti keinginannya. Kita mau taat sebetulnya kepada Allah. Lalu saudara, tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Ini tadi yang saya katakan bahwa karena kita sudah dimerdekakan, maka seluruh hidup kita menserahkan kepada Tuhan. Lalu saudara, yang seterusnya, menyerahkan anggota. Yang kedua tadi, tidak menyerahkan anggota tubuh sebagai hidup kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Yang ketiga, menyerahkan anggota tubuh kepada Allah untuk digunakan sebagai senjata kebenaran. Dan yang keempat, tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita merdeka di dalam Kristus, ya, kita tidak berada dalam tekanan lagi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dipakai sebagai alat Allah untuk kemuliaan. Itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk melakukan sesuatu, maka hargailah dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa, saudaraku? Karena perhatikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini setelah kita terima Yesus, Alkitab mencatat bahwa semua pasti diperhitungkan oleh Allah. Ya. Jadi tidak ada satupun jerih lelah kita di bawah matahari ini yang kita lakukan di dalam Kristus yang akan sia-sia. Seorang yang memiliki pekerjaan yang memperkerjakan orang lain, dia tahu bahwa orang yang mempekerjakan itu butuh upah. Mereka butuh gaji. Karena bekerja itu, hidup hari itu dari upah yang dia akan dapatkan dari pekerjaan itu. Allah yang punya ladang ini, saudara, Dia pasti memberikan upah bagi setiap orang, saya dan saudara, yang sungguh-sungguh setia memberikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Dia pasti memperhitungkan, saudara. Bukan hanya diperhitungkan di kekekalan, tetapi pasti di dunia ini juga Tuhan perhitungkan segala jerih lelah. Dan ingat, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tuhan tidak kehabisan cara, tidak kehabisan akal untuk menolong saya dan saudara. Dia tahu mana yang kau butuhkan. Dia tahu mana yang kau perlukan. Dan ketika Tuhan berkati kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan untuk dijadikan sebagai senjata kebenaran. Mulut kita persembahkan untuk memuji Tuhan, memperkatakan berkat bagi orang lain, menaikkan puji-pujian,
Tangan kita pergunakan untuk menjadi berkat menolong orang lain. Ya. Pikiran kita pergunakan sebagai berkat untuk menolong orang lain. Mungkin ada orang yang kehabisan akal, Tuhan tolong kita, Tuhan tuntun kita untuk hadir di tengah-tengah mereka. Dengan pikiran kita, dengan kepintaran kita, saudaraku, Tuhan mau kita pergunakan untuk memikirkan bagaimana kemajuan akan pelayanan kita. Amin. Amin ya. Jadi segala yang kita miliki, saudara-saudara, tujuannya kepada Tuhan. Kita tidak mau Tuhan berikan kita kelebihan, tetapi tidak berdampak apa-apa. Bahkan Tuhan izinkan kita mungkin bersekolah dan lain sebagainya, bukan hanya untuk mengisi otak kita, tapi bagaimana mengisi hati kita untuk semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, banyak hal, saudara. Bahkan seluruh kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita harusnya kita persembahkan pada Tuhan. Sehingga selama Tuhan berikan kita waktu, hidup kita tidak rugi percuma begitu. Paling tidak ada yang dikenang oleh orang-orangnya. Wah, dulu dia ini orangnya begini. Luar biasa dia melayani. Luar biasa dia menolong orang lain. Kira-kira seperti itu. Banyak hal, saudara, yang dapat kita lakukan. Tidak perlu yang besar, yang spektakuler, yang terkecil saja. Mungkin di tetangga kita. Kita menjadi berkat bagi mereka. Kemerdekaan orang Kristen itu yang bagaimana, saudara? Ada yang ingat? Dibebaskan dari dosa. Yang kemudian kemerdekaan orang percaya itu adalah diberikan hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu, saudara. Kemerdekaan kita sebagai orang percaya dipakai sebagai senjata kebenaran. Roh Kudus menolong kita